Oke, teman-teman, pada episode kali ini kita akan belajar tentang iklan di marketplace karena banyak banget teman-teman yang masih bingung gimana sih cara iklan saya supaya tidak boncos di marketplace, baik itu di TikTok Shop maupun di Shopee. Apapun itu platformnya, sebenarnya semuanya hampir sama. Jadi sebelum kita beriklan, teman-teman, saya akan meluruskan dulu supaya mindset kalian itu nggak salah ya. Jadi sebenarnya tujuan beriklan itu fungsinya hanya sekedar mendatangkan traffic ya, hanya mendatangkan traffic. Tetapi ya, kalau kita beriklan di marketplace, trafficnya itu dari pengguna marketplace itu sendiri gitu ya. Karena rata-rata orang yang membuka aplikasi marketplace seperti TikTok Shop ataupun Shopee itu tujuannya adalah untuk berbelanja, otomatis trafficnya ini adalah sekalian menjadikan konversi atau penjualan gitu kan. Maksud kalian kan supaya iklan dan mendapatkan penjualan gitu kan. Nah, kalau saya mau beriklan, bagusnya yang mana dulu nih gitu ya. Makanya teman-teman kan bingung, ada otomatis, ada manual. Semuanya itu fungsinya hanya sekedar untuk mendatangkan traffic. Di sini sebenarnya kalau teman-teman mau membaca ya, pada semua platform itu sudah ada bacaannya dan teman-teman bisa membaca sebenarnya. Oke ya, saya lihat di tips ini ya, tips memilih produk iklan yang ada di Shopee. Kalau teman-teman belum mengerti, nah ini udah ada di Shopee itu sendiri. Iklan Shopee saat ini menawarkan dua cara pemilihan produk untuk mengiklan produk Anda, ya kan? Nah, dua cara ini adalah yang pertama mode otomatis, yang kedua adalah mode manual. Mode pemilihan otomatis akan mengaktifkan iklan produk secara otomatis ya, di mana Shopee akan secara otomatis memilihkan produk yang berpotensi ya penjualan paling tinggi. Oke. Nah, terus yang kedua manual adalah iklan di mana Anda akan memilih produk yang akan diiklankan sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu mana yang lebih tepat antara kita ngiklan otomatis dengan manual? Nah, di sini ada kriterianya, teman-teman. Coba dicek akun teman-teman itu situasinya seperti apa. Di sini sudah ada bacaannya. Untuk yang otomatis ya, itu direkomendasikan kepada penjual yang belum sepenuhnya memahami iklan Shopee ini ya. Terus yang kedua adalah penjual yang ingin memiliki pengalaman pengelolaan iklan yang lebih mudah. Jadi teman-teman yang pusing dan bingung, nggak perlu belajar. Nah, itu sudah ada iklan otomatis. Terus yang ketiga adalah penjual belum memiliki waktu untuk mengelola iklan dengan baik. Buat teman-teman yang repot produksi dan lain-lain ya, atau kerja, itu lebih disarankan menggunakan iklan otomatis. Terus iklan manual kepada siapa yang cocok menggunakan iklan manual adalah penjual yang ingin memiliki kontrol penuh dalam pemilihan produk untuk diiklankan gitu ya. Jadi kalian bisa mengatur biddingnya, pokoknya semuanya bisa kalian kontrol. Ya, terus yang kedua adalah penjual yang telah memiliki pengalaman ya. Kalau teman-teman belum pengalaman, disarankan menggunakan iklan otomatis gitu ya. Pengalaman dan memiliki waktu untuk memilih produk yang diiklankan gitu ya. Nah, untuk kriteria orang-orang yang lebih cocok menggunakan iklan manual nih, di sini nih udah ada nih produk. Nah, secara umum Shopee akan merekomendasikan Anda untuk memilih produk dengan kriteria berikut ini. Produk terlaris di toko Anda, oke ya. Ratingnya 4,7 atau ulasan terbaik. Terus harga yang kompetitif ya. Karena kalau kita ngiklan di marketplace ya, nggak mungkin kita nggak bersaing dengan harga. Karena di situ penjualnya banyak banget ya. Produk yang serupa itu banyak. Otomatis teman-teman harus punya harga yang kompetitif. Terus judul, foto, deskripsi yang lengkap serta menarik ya. Di episode sebelumnya kita kan sudah belajar gimana sih cara bikin copywriting dan konten yang menarik pada konten produk kita. Terus kemudian ada voucher dan promo yang menarik gitu ya. Jadi secara umum teman-teman nggak perlu bingung apa itu GMV Max dan lain-lain ya, pilihnya otomatis atau manual, ini udah ada bacaannya, tinggal teman-teman baca aja, disesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri. Oke ya. Nah, ini saya bacakan sekalian ya. Untuk iklan GMV Max ya, GMV Max itu apa? Itu sebenarnya sama kalau kita teman-teman yang sudah main Facebook Ads ya.
ada yang namanya iklan Advantage Plus. Nah, itu sebenarnya sama dengan GMV Max zaman sekarang ya. Sebenarnya konsepnya adalah supaya kita mendapatkan target ROAS yang tinggi. Karena kita masih belum berpengalaman, di sana itu udah ada sistem AI-nya yang memilihkan kita supaya mendapatkan penjualan yang lebih tinggi daripada kita menggunakan iklan manual. Sebenarnya itu konsepnya sederhananya. Nah, sebelumnya saya itu pernah dikawal ya dengan tim Lazada waktu tahun berapa ya, 2022 ya. Dulu belum ada iklan yang namanya GMV Max dan lain-lain. Ini sebenarnya konsepnya sama dan lebih enak sekarang. Kita nggak perlu bingung. Itu dulu cuma ada otomatis sama manual. Itu ya. Nah, GMV Max itu memilihkan kita yang lebih akurat lagi daripada kita menggunakan cara kita sendiri. Caranya supaya tidak boncos gimana? Caranya adalah teman-teman iklan saja secara otomatis ya. Di iklan saja secara otomatis. Nah, di sini kan ada iklan manual dan otomatis ya. Iklan saja otomatis. Kalau misalnya nggak keluar seperti saya seperti ini ya, itu teman-teman bisa menggunakan GMV Max Auto ya. Intinya yang GMV Max, jangan yang manual. Itu karena kita kan belum mengerti ya sistemnya seperti apa. Lalu ketika kita sudah menambahkan produk di sini ya, katakanlah kita ada punya 10 produk ya. Kita iklan semuanya. Nah, produk yang terlaris itu yang kita teruskan iklannya. Lalu produk yang nggak laku itu kita matikan. Nah, kebanyakan kenapa kalian boncos adalah kalian memaksakan produk yang tidak diminati oleh masyarakat atau customer. Mas, dulu produkku belum ada GMV Max, gacor-gacor aja, sekarang kok nggak bisa ya, nggak ada penjualan ketika saya ngiklan. Ya karena produk itu ada masanya, teman-teman perlu ketahui dulu, produk itu ada masanya, nggak bisa kita pukul rata, produk kita harus laris terus menerus. Coba kalian perhatikan ya, yang kemarin ada parfum 35 dapat 4 ya. Sekarang kan nggak selaku kemarin gitulah, itulah kenapa iklan kalian itu boncos, karena produknya. Jadi jangan terlalu kita mengulik iklan. Uliklah produknya seperti apa, perbaiki produknya. Iklan itu hanya sarana untuk mendatangkan traffic ya. Coba nih perhatikan ya. Oke, nah ada lagi teman-teman ya kasusnya. Jumlah dikliknya rendah. Ketika jumlah dikliknya rendah, maka tampilan sampulmu yang perlu diperbaiki dulu ya, baru iklannya. Kenapa kok nggak ada yang ngeklik ya? Karena nggak menarik. Secara gambar nggak menarik, apalagi penjualan gitu ya. Ngeklik aja nggak ada, apalagi mendapatkan penjualan. Dari mana gitu loh. Ya, jadi poinnya adalah ya, ketika teman-teman mau beriklan, perbaiki dulu produknya. Ya, kira-kira secara bisnis ya, meskipun kalian nggak online lah katakanlah, produkku ini mau nggak sih orang membeli produkku gitu ya? Coba dipikirkan dulu. Dengan harga sekian, dengan kualitas sekian, ya, dengan penawaran konten seperti demikian, apakah produkku ini bisa laku? Gitu ya. Terus yang kedua ya. Iklanlah pada produk yang laku saja. Cara mengetesnya adalah teman-teman iklan saja semuanya secara otomatis ya. Ketika produk itu ada yang laku, yang paling laku itulah yang diiklankan supaya teman-teman nggak boncos. Yang lain yang nggak perform dimatikan. Sesimpel itu. Jadi nggak perlu memikirkan saya harus iklan yang mana dulu gitu ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan saya tunggu kabar baiknya. Semoga teman-teman mendapatkan penjualan yang sangat luar biasa. Terima kasih.